Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan pengajaran, bimbingan, dan atau latihan lainnya untuk peranannya di masa yang akan datang. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Saya mau tanya, ini maksudnya gimana ya? Ini tuh salah satu bab di cerpen ini, Nok, di novel ini. Ini ya, Antares ya? Ya, nanti dibaca sampai selesai ya. Makasih ya, Bu. Ya. Perkenalkan, saya Uliahwati, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Berikut ini adalah video PPL 3 yang telah saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, semangsa berjaya. Luar biasa ya semangatnya ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, yes. Ya, oke. Ini semangat semua, kompak sekali. Sudah sarapan atau belum ini? Sudah ya, berarti sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, seperti itu atau tidak? Oke, bagus. Oke. Sebelum melanjutkan kegiatan berikutnya, Bulia akan mempresensi terlebih dahulu ya, siapa saja yang hadir dan tidak hadir di kelas ini pada hari ini. Agustaf Ju Aulia, Tiara Suci, Tri Maulida Husna, izin ya, Yuda. Oke, berarti yang tidak ada di kelas adalah Tiara Suci karena izin, Tri Maulida karena izin, dan Rahmatullah Bisma ya, karena sakit ya. Oke, mudah-mudahan dua teman kita di kesempatan berikutnya bisa kembali bergabung dengan kita untuk mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, pada kegiatan kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Dapat kita perhatikan bersama di papan yang ada, sudah dibahas bersama pula. Mengenai kegiatan pembelajaran sebelumnya itu apa ya? Ada yang masih ingat? Ya, silakan Aditya Ragil. Pelajaran sebelumnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Ya, oke, terima kasih Aditya Ragil. Apakah yang disampaikan oleh Aditya Ragil itu benar atau tidak ya? Benar ya, berarti semuanya masih ingat. Ya, betul bahwa pembelajaran sebelumnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Dan seperti yang kita perhatikan bersama di depan, bahwa hari ini kita akan melanjutkan kegiatan selanjutnya, yaitu KD 3.9 menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dengan indikator dan tujuan pembelajaran yang bisa kita baca bersama di papan tersebut. Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Bulia akan memberikan sebuah pengantar, yaitu sebuah video yang dapat kita saksikan bersama. Silakan disaksikan bersama. Tahun depan, penyelenggaraan London Book Fair di London, Inggris Indonesia terpilih sebagai market focus country. London Book Fair adalah ranah pemasaran global bagi negosiasi hak cipta, meliputi penjualan dan distribusi konten intelektual, termasuk buku, audio, film, dan jaringan digital. Baik anak-anak, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran yang lalu, yaitu tentang cerpen, dan pada hari ini yaitu tentang unsur-unsur pembangun dalam cerpen. Kita akan menganalisis unsur-unsur pembangun dalam cerpen. Ya, tadi ada teman kita yang sudah memaparkan pengertian cerpen, bagus sekali, masih ingat pengertian cerpen pada pembelajaran sebelumnya yang telah kita bahas. Dan selanjutnya, karena kita sudah pernah belajar cerpen sewaktu kalian SMP, tentu kalian bisa mengingat-ingat kembali. Apa saja unsur pembangun dalam cerpen? Kira-kira ada yang masih ingat tidak? Ya, silakan Devia. Seingat saya ketika SMP ada yang namanya unsur ekstrinsik dan unsur
Oke, terima kasih Devia. Menurut Devia, ketika dia SMP, unsur pembangun dalam cerpen itu ada yang namanya unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kira-kira jawabannya Devia sudah tepat atau belum? Kita perhatikan bersama ya. Oke, unsur pembangun, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Siapa yang mau membacakan untuk teman-teman yang lain? Silakan Raihan. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangunan cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur di luar cerita pendek yang mempengaruhi terciptanya cerita tersebut. Baik, terima kasih Raihan. Silakan duduk kembali. Oke, yang sudah dijawab oleh Devia, kemudian lebih diperjelas lagi oleh Raihan dengan materi yang ada di papan ini. Tepuk tangan untuk Devia dan Raihan. Masih ingat dengan materi sewaktu SMP, jawabannya tepat sekali bahwa dalam cerpen unsur pembangunnya adalah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Selanjutnya, bagaimana cara kita menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam sebuah cerpen? Siapa yang mau membantu teman-teman untuk membacakan materi ini di depan? Silakan Desa. Langkah-langkah menganalisis unsur pembangun cerpen. A. Membaca cerpen secara utuh dan mendalam. B. Mencari kalimat yang menunjukkan adanya unsur pembangun intrinsik dan ekstrinsik. C. Menuliskan secara spesifik unsur pembangun intrinsik dan ekstrinsik serta keterangan dan bukti kalimatnya. D. Memastikan kelengkapan unsur pembangun yang diidentifikasi. E. Memeriksa kembali dan memperbaiki hasil analisis jika diperlukan untuk hasil yang lebih baik. Terima kasih Geisa. Silakan kembali ke tempat duduk. Baik anak-anak, tadi sudah kita bahas pengertian cerpen, unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen itu apa dan apa saja macamnya. Lalu langkah-langkah menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam sebuah cerpen. Selanjutnya, kurang lengkap rasanya kalau kita belajar teori cerpen tapi kita tidak membaca sebuah cerpen. Maka dari itu, kita akan membaca sebuah cerpen. Ini penulisnya luar biasa, nanti bisa kalian lihat sendiri dalam teksnya. Silakan kalian pindai barcode tersebut untuk menuju ke teks cerpen yang akan menjadi contoh pada kegiatan hari ini. Sinyalnya lancar ya? Ya, bagus. Sudah berhasil? Sudah? Ya, silakan diperiksa dulu. Kalau sudah berhasil, kita baca bersama-sama. Siapa yang mau membacakan untuk teman-teman? Saya Bu. Silakan, Jen. Langit bulan Desember, karya Uliyahwati. Tiba juga di belantara rumah ini, rumah kita, rumahku dan rumahmu. Ayah, tidak banyak yang berubah. Pentingnya masih terbuat dari besi yang berubah hanya semakin banyak saja karatnya. Yang berubah hanya semakin banyak saja lubangnya. Dindingnya masih terbuat dari pagar, yang berubah hanya semakin reot saja bila disentuh. Yang berubah hanya semakin banyak saja celahnya. Kursinya masih terbuat dari kayu, yang berubah hanya semakin luas saja. Yang berubah hanya semakin banyak saja keroposnya. Baik anak-anak, demikian tadi cerpen Langit Bulan Desember sudah kita baca secara utuh dan penuh. Berikutnya kita akan menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik yang ada pada cerpen tersebut. Sekarang unsur intrinsiknya dulu, siapa yang bisa menebak? Saya Bu. Silakan Hana. Amanatnya adalah kita sebagai anak harus menghormati orang tua karena kasih sayang orang tua itu paling penting. Oke, terima kasih Hana. Berikutnya siapa yang bisa menebak unsur ekstrinsik dalam cerpen tersebut? Silakan Riley. Latar belakang masyarakat yaitu latar belakang masyarakat Indonesia yang memperlakukan orang lain berdasarkan status sosial. Oke, tepuk tangan untuk Nur Hana dan Nur Laili. Baik anak-anak, sudah kita lakukan kegiatan bersama-sama, berdiskusi dalam satu kelas untuk menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik yang ada pada cerpen Langit Bulan Desember. Selanjutnya, kita akan melanjutkan lagi diskusi, tapi dalam kelompok lebih kecil, yaitu satu kelompok terdiri atas 5 hingga 6 anggota. Jadi silakan nanti kalian berkelompok dan akan boleh bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Setiap kelompok akan mendapatkan LKPD yang sama. Nanti bisa dibaca bagian petunjuk dan langkah-langkah kegiatannya untuk dapat mengerjakan dengan tepat.
dan diskusikan dengan teman satu kelompok. Selanjutnya silakan bagi atau berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing. Sudah berkelompok anak-anak? Oke, artinya sudah siap untuk berdiskusi kelompok dan Bu Uli akan membagikan LKPD ini. Ya, silakan berdiskusi. Ada kendala kelompok 1? Baik anak-anak, sudah 30 menit berlalu. Bu Uli mau tanya dulu, kira-kira diskusi kalian sudah selesai belum ya? Sudah. Berarti siap untuk presentasi ya? Ya, bagus. Oke, berarti diskusinya berjalan dengan lancar, hebat. Berarti kalian bisa memaksimalkan potensi kalian untuk bekerja sama, berdiskusi dalam satu kelompok. Makanya selesainya lebih cepat. Ya, itu keuntungannya kalau kita sama-sama bekerja dalam satu kelompok tersebut. Silakan kelompok 4 untuk presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Menjelaskan unsur intrinsik alur pada cerpen tersebut dan menunjukkan bukti kalimatnya dengan tepat. Alur maju buktinya adalah menceritakan kejadian dengan waktu maju tidak kembali ke masa lalu. Menjelaskan unsur intrinsik latar pada cerpen tersebut dan menunjukkan bukti kalimatnya dengan tepat. Latar tempat makan. Lantas 2 hari berlalu dan aku berkunjung ke makam mereka. Aku berharap kami bisa menghabiskan waktu bersama-sama tua. Tetapi sekarang semua itu hanya angan-angan. Fakta waktu selepas lulus SMP. Saat ini aku berada di kelas 3 SMP. Setiap hari menjalani bersama dengan ketiga sahabatku yaitu Aris, Andri, dan Ana. Kita berempat sudah bersahabat sejak kecil. Suatu saat kami menulis surat perjanjian persahabatan di sebagian kertas yang dimasukkan itu dalam sebuah botol. Kemudian botol tersebut dikubur ke bawah pohon yang nantinya surat tersebut akan kami buka saat kalian menerima hasil ujian lulusan. Dari yang kami berempat perempuan yang tiba, kami pun menerima hasil ujian dan hasilnya kita berempat dulu semua. Kami serentak langsung berlari ke bawah pohon yang pernah kami datangi dan menggali di tempat botol yang dikubur berada. Latar suasana sedih. Aku terdiam mendengar ucapan ibu dan ayah, mataku menetes. Tangis itu tiada henti mendengarnya pernyataan ibu. Siapa yang ingin bertanya? Saya. Mengapa menurut kalian alurnya maju? Karena jalan ceritanya memang maju, bukan mundur seperti mengisahkan masa lalu. Sudah paham? Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, bagus sekali. Keenam kelompok sudah tampil semua, mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dan sekilas Bu Uli lihat itu yang kalian jabarkan sudah tepat dengan pertanyaan-pertanyaan pada LKPD ini. Namun kita bahas sedikit ya pada soal tersebut. Ada pertanyaan tentang unsur intrinsik berupa tema pada cerpen itu.
temanya yang benar adalah persahabatan ya, bukan percintaan. Kenapa? Karena pada cerpen tersebut lebih dominan kisah persahabatannya daripada percintaannya, sehingga temanya lebih tepat adalah persahabatan. Meskipun begitu, kalian sudah melaksanakan kegiatan dengan baik, mengerjakan soal-soalnya juga sudah tepat, sehingga tepuk tangan untuk kita semua. Dan untuk mendapatkan evaluasi lebih lanjut, Bu Uli minta tolong kepada Fahri untuk mengumpulkan LKPD dari ke-6 kelompok kepada Bu Uli. Minta tolong dikumpulkan agar ditaruh di depan. Terima kasih Fahri. Nanti ini akan Bu Uli nilai lebih lanjut ya anak-anak ya. Baik anak-anak. Dengan begitu, kegiatan pembelajaran kita hampir usai dan kita sudah ada di penghujung kegiatan. Namun sebelumnya, Bu Uli ingin bertanya dulu, apa saja yang sudah kita lakukan hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Yuda. Hari ini sudah belajar mengenai unsur pembangun cerpen serta menganalisis untuk intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Ya, bagus sekali Yuda. Yuda tadi sudah menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini, sudah belajar unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam cerpen, dan kita juga sudah belajar untuk menganalisis unsur tersebut di dalam cerpen ya. Tepat sekali, berarti Yuda mengikuti pembelajaran ini dengan menyimak betul-betul. Tepuk tangan untuk Yuda. Ya. Oke, kalau tadi yang sudah kita lakukan hari ini itu apa? Lalu Bu Uli akan bertanya, lalu apa yang belum kita lakukan hari ini? Saya, Bu. Silakan Agni. Belum belajar menulis cerpen. Ya Agni, betul sekali bahwa hari ini kita memang belum belajar menulis cerpen ya, karena kegiatan itu akan kita lakukan pada kesempatan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya kita akan membahas KD yang baru, yaitu mengonstruksi teks cerpen. Jadi pembelajaran berikutnya baru kita akan belajar menulis cerpen. Begitu ya Agni ya, dan anak-anak yang lainnya juga. Berikutnya Bu Uli mau bertanya lagi, kira-kira hari ini kegiatan pembelajarannya menyenangkan tidak ya? Oke, kalau menyenangkannya seperti apa sih? Saya, Bu. Silakan Gustaf. Hari ini sangat menyenangkan karena dapat menonton video tentang penulis Indonesia yang sukses dan dapat bekerja sama dengan teman-teman dan mengerjakan tugas. Terima kasih Gustaf atas reviewnya mewakili teman-teman satu kelas untuk kegiatan pembelajaran hari ini, katanya menyenangkan. Nah, kalau kalian menjawab seperti itu, Bu Uli jadi termotivasi lagi untuk membuat kegiatan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Jadi kita bisa sama-sama belajar dalam kondisi yang senang, jadi mudah untuk menerima materi dan melaksanakan kegiatan juga dengan semangat. Begitu ya anak-anak ya. Baik anak-anak, kegiatan hari ini tak terasa sudah kita lalui bersama. Untuk itu sudah waktunya Bu Uli untuk undur diri dan waktunya kalian untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang lain lagi sesuai dengan jadwal pelajaran hari ini. Bu Uli ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Tetap semangat, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kegiatan berikutnya dalam kondisi yang sehat ya. Amin. Dan Bu Uli juga memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Bu Uli akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.